Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar kalian di sana? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Walaupun pembelajaran kita seperti ini, jangan sampai membuat kalian menjadi patah semangat atau membuat kalian menjadi malas. Belajar dimanapun, yang penting ada niat. Pasti di situ ada jalannya. Jadi tetap semangat, tetap belajar dimanapun kalian berada. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membacakan basmalah untuk yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu ini Ibu akan menjelaskan PowerPoint yang sudah Ibu berikan ke kalian. 2 minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas mencatat ke kalian. Di minggu kali ini Ibu akan menjelaskan apa yang sudah kalian catat. Di kelas 11 di bab 1 materinya yaitu tentang pembentukan kelompok sosial. Ada 3 kompetisi dasarnya, yaitu yang pertama dasar pembentukan kelompok sosial, yang kedua berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat, yang ketiga karakteristik khusus, partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Nah, tujuan pembelajaran kalian di kelas 11 ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian kelompok sosial, ciri-ciri, proses terbentuknya, dan faktor terbentuknya kelompok sosial. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kelompok sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menalar partikularisme dan eksklusivisme kelompok sosial. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis dinamika kelompok sosial dalam masyarakat. Jadi, di kelas 11 ini, di materi kelompok sosial ada 4 tujuan pembelajaran. Lanjut. Nah, yang di kompetisi dasar pertama ada materi pengertian kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, proses terbentuknya kelompok sosial, dan faktor terbentuknya kelompok sosial. Nah, kalian bisa perhatikan gambar nih. Gambar di sini ada kelompok orang, terus di sini juga ada sekelompok orang. Coba tebak, kalau ini yang di sini kelompok sosial apa, dan yang di sini kelompok sosial apa? Coba bisa jawab nggak? Lanjut ya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang kelompok sosial? Apa coba kalian? Kalian kan kemarin udah buat pengertian kelompok sosial dengan pendapat sendiri-sendiri kan, yang Ibu udah suruh di GCR. Nah, di dalam sosiologi, menurut para ahli ada 3 pengertian kelompok sosial nih menurut beberapa tokoh. Yang pertama menurut Joseph, dia menjelaskan bahwa kelompok sosial merupakan suatu kelompok yang meliputi 2 manusia atau lebih, yang diantara mereka terdapat pola interaksi yang dapat dipahami oleh orang lain atau anggotanya dengan keseluruhan. Terus yang kedua, menurut Robert, kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang telah mapan. Nah, ini menurut tokoh Indonesia Surjono Sukanto, kelompok sosial merupakan satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi, ada 3 pengertian menurut para tokoh. Nah, jadi kelompok sosial ini dapat disimpulkan nih, kelompok sosial merupakan kesatuan dari 2 manusia atau lebih yang diantara mereka terdapat pola interaksi dan komunikasi saling berhubungan satu sama lain. Jadi, bisa dikatakan kelompok sosial jika itu minimal ada 2 orang. Kalau misalnya 1 orang bisa dikatakan kelompok sosial nggak bisa, karena di sini kelompok sosial itu kesatuan dari 2 manusia atau lebih. Terus mereka harus punya pola interaksi dan komunikasi yang jelas. Jadi kalau misalnya ada 2 orang tapi diem-dieman, nggak saling kenal, nggak punya interaksi, itu juga tidak bisa dikatakan dengan kelompok sosial. Dan punya hubungan atau punya rasa memiliki satu dengan yang lainnya. Jadi kelompok sosial itu harus lebih dari 1 orang, minimal 2 orang, punya komunikasi yang jelas, dan punya rasa memiliki, itu baru bisa dinamakan kelompok sosial. Ciri-cirinya nih, kayak gimana bisa dikatakan dengan kelompok sosial? Yang pertama, memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari anggota kelompok yang bersangkutan. Jangan sampai dia berkumpul tapi dia nggak tahu, atau misalnya nggak sadar atau tidak punya rasa memiliki terhadap
kelompok tersebut. Terus yang kedua, hubungan timbal balik, adanya komunikasi dengan satu sama lain. Terus adanya faktor yang dimiliki bersama, misalnya kesamaan nasib, kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan yang membuat mereka nyambung gitu satu sama lain. Terus berstruktur dan berkaidah, mempunyai pola perilaku, bersistem dan berproses. Terus udah gitu memiliki struktur sosial, terus memiliki norma-norma, aturan-aturan yang jelas ya, terus memiliki kepentingan yang sama. Nah, proses terbentuknya kelompok sosial seperti apa? Yang pertama ini ada kontak dan komunikasi. Mungkin untuk kontak dan komunikasi kalian udah jelas, karena di kelas 10 Ibu udah jelasin apa itu kontak, apa itu komunikasi. Kontak dan komunikasi ini sebagai syarat interaksi sosial. Dari kontak dan komunikasi menimbulkan proses sosial dalam interaksi. Nah, setelah berinteraksi itu maka muncullah kelompok sosial. Nah, faktor pembentukan kelompok sosial seperti apa? Yang pertama, melalui kedekatan geografis atau tempat tinggal seperti kelompok RT, petani, nelayan, terus kesamaan keturunan, contohnya misalnya keturunan dari Cina, sama-sama keturunan dari Arab, terus kesamaan daerah asal. Kesamaan daerah asal ini bisa menimbulkan kesamaan cara berpikir, kesamaan cara berbicara, dan budaya yang sama. Terus kesamaan kepentingan ini dengan adanya dasar utama, kelompok sosial ini bekerja sama untuk mencapai kepentingan yang sama. Contohnya misalnya di dalam dunia politik, terus hobi. Terus kesamaan nasib seperti apa? Yaitu sama-sama di dunia profesi atau di dunia pekerjaan. Nah, dalam dunia pekerjaan itu bisa menimbulkan kelompok sosial, misalnya kelompok guru, kelompok polisi, dan lain sebagainya. Terus ini di kompetisi yang kedua, bentuk dan jenis kelompok kepentingan yang sama. Yang pertama, jadi di dalam kelompok sosial itu ada tipe-tipenya menurut para tokoh. Yang pertama menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organis. Mekanik itu seperti apa sih, Bu? Masyarakat yang sederhana, belum mengenal pekerjaan. Contohnya yaitu masyarakat apa? Masyarakat desa. Masyarakat desa itu termasuk ke dalam solidaritas mekanis. Seperti apa? Karena dia belum mengenal pembagian pekerjaan, masyarakatnya juga sangat sederhana. Sederhana ini bisa dikatakan nggak terlalu complicated. Terus yang kedua, solidaritas organis. Solidaritas organik ini solidaritas yang sudah mengenal pembagian kerja. Kayak misalnya masyarakat kota. Jadi bisa dikatakan kalau solidaritas mekanis itu masyarakat desa, solidaritas organis itu masyarakat kota. Nah, yang kedua menurut Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban seperti apa? Paguyuban itu punya ciri-ciri, yaitu punya ikatan yang kuat sejak lahir. Terus udah gitu bersifatnya informal, kekeluargaan. Contohnya kayak gimana? Misalnya perkumpulan mahasiswa Solo yang ada di Jakarta. Nah, kenapa mereka bisa membuat kelompok sosial? Karena dia punya asal daerah yang sama, sehingga tanpa dibentuk dia punya keterikatan satu sama lain. Atau misalnya keluarga Minang yang ada di Jakarta. Nah, itu dia terbentuk sendiri karena punya kesamaan ikatan batin yang kuat, sama-sama dari Minang misalnya. Terus kalau patembayan seperti apa? Patembayan itu adalah bersifatnya lebih formal dan pola pemikirannya sudah maju, tapi bersifatnya juga sementara. Nah, seperti apa? Seperti misalnya perkumpulan dalam sebuah profesi atau pekerjaan. Contoh misalnya kesamaan guru atau kesamaan yang ada di perusahaan nih. Yang di sini contoh hubungan dalam industri perusahaan susunan pengurus Himadiksan. Nah, bersifatnya formal nggak formal, bersifatnya sementara nggak sementara, karena nggak semuanya akan terus-terusan di situ. Sedangkan paguyuban, misalnya kita berasal dari Minang, bisa nggak kita berubah dari Minang ke Jawa? Nggak bisa, sehingga paguyuban itu ikatannya lebih kuat dibandingkan patembayan. Lanjut, menurut Charles
Menurut Charles, kelompok sosial bagi dua, yaitu kelompok sekunder dan kelompok primer. Kelompok sekunder seperti apa? Yang pertama, tidak saling mengenal, tidak terbentuk kerjasama yang erat, interaksi sosial berlangsung secara tatap muka, bersifat formal. Terus udah gitu, apa nih? Hubungan tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan kelompok besar. Contohnya apa? Contohnya di bidang politik, kumpulan dari partai Gerindra, kumpulan dari partai PDIP. Nah, itu termasuk dalam kelompok sekunder. Kenapa? Karena dia cakupannya besar dan bersifatnya formal, resmi. Terus yang kedua ada kelompok primer. Kelompok primer ini saling mengenal satu sama lain, kerjasama yang erat, bersifat informal, dan kelompoknya kecil. Contohnya apa? Kelompok RT, kelompok pertemanan, itu termasuk ke dalam kelompok primer. Terus ada in-group dan out-group. Menurut William G. Summer, in-group itu apa? In-group itu ada di dalam kelompok tersebut, kalau out-group di kelompok dari luar. Contohnya kayak apa? Misalnya kita itu kan di dalam ya. Kita adalah siswa SMA Wijaya Kusuma. Nah, itu artinya in-group. Tapi kalau out-group berarti kelompok dari luar atau lawannya kita. Mereka adalah siswa SMA Widya Manggala. Nah, paham kan sampai sini? Jadi kalau in-group itu di kelompok yang di dalam, kalau out-group kelompok yang di luar. Nah, menurut Robert Camerton, yaitu reference group dan membership group. Yang reference group gimana? Kelompok sosial menjadi acuan yang menjadi bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk kepribadian dalam perilakunya. Kelompok acuan seperti apa? Kelompok yang menjadi role model atau contoh. Terus membership group, kelompok sosial di mana setiap individu secara fisik menjadi anggota kelompok sosial. Kelompok dengan anggota-anggota yang tercatat secara fisik sebagai anggota. Secara fisik seperti apa? Secara fisik misalnya ya kalian ada di situ gitu. Kayak misalnya di SMA Wijaya, kalian tercatat nggak di sini? Iya, sama-sama siswa SMA Wijaya Kusuma gitu. Ada lagi kelompok formal dan informal. Ini hampir mirip dengan sekunder dan primer. Terus ada lagi kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Yang pertama merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis, yaitu sama pekerjaannya. Misalnya apa? PNS apa? Guru, ada yang guru ya, ada yang polisi, terus ada yang dokter misalnya. Terus volunteer itu kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat, semakin luas daya jangkauannya. Seperti apa sih contohnya volunteer itu? Seperti kelompok dari hobi bersepeda, hobi main burung misalnya. Itu namanya kelompok sosial volunteer. Nah, mungkin sampai sini aja materi sosiologi yang Ibu bisa sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar tugas di GCR. Nanti akan Ibu balas kalau masih ada yang belum paham atau misalnya apa yang perlu masih harus dijelaskan. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dulu, ini kenapa nggak bisa?